Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Indri Winarti dalam pembahasan dinamika mengenai hukum ketiga Newton atau biasa disebut dengan hukum aksi dan reaksi. Pada kesempatan kali ini, materinya itu akan dirangkum dalam 3 subbab besar, yaitu definisi hukum ketiga Newton secara bahasa maupun matematis, contoh pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari, serta kesimpulan dari konsep yang telah dipaparkan bertujuan untuk agar tidak terjadi miskonsepsi. Ayo, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu definisi hukum ketiga Newton atau sering disebut dengan hukum aksi dan reaksi. Jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang besarnya itu sama tapi arahnya berlawanan. Jika dituliskan secara matematis, yaitu F aksi sama dengan min F reaksi, itu ada minnya ya, typo, dimana F aksi ini merupakan gaya yang diberikan pada benda pertama ke benda yang kedua, sedangkan F reaksi yaitu gaya yang diberikan pada benda kedua ke benda pertama, sedangkan tanda min itu menunjukkan arahnya, sedangkan untuk F itu menunjukkan besarannya. Oke, agar tidak bingung, kita akan membahas dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita bahas. Di sini ada sebuah contoh hukum ketiga Newton dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada seorang anak yang memakai sepatu roda dan mencoba untuk mendorong tembok. Karena orang tersebut memakai sepatu roda dan memberikan gaya dorong terhadap tembok, di mana mendorong tembok ini maknanya yaitu memberikan gaya terhadap tembok. Kemudian apa yang terjadi ya jika seperti itu? Coba tebak. Maka orangnya yang bergerak atau temboknya ya? Kalian tahu tidak? Ya, betul. Bahwa yang bergerak itu pasti orangnya, karena orangnya itu memakai sepatu roda, dimana temboknya itu akan diam dan orangnya bergerak berlawanan arah dengan gaya dorong yang diberikan. Oke, dari itu kita coba kaitkan dengan definisi awal bahwa jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Oke, sekarang kita akan tinjau benda pertamanya itu yang mana ya? Ya, betul. Benda pertama pada contoh ini yaitu adalah seorang anak yang bersepatu roda. Maka benda yang keduanya adalah tembok. Dari sini kita dapat mengubah definisi awal menjadi jika orang bersepatu roda mengerjakan gaya pada tembok, maka tembok itu akan mengerjakan gaya pada orang bersepatu roda yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan, dimana benda pertama itu merupakan orang bersepatu roda, sedangkan pada benda kedua merupakan tembok. Jadi maksud tadi itu semua itu bagaimana ya? Oke, saya akan kasih tahu. Jadi gini, orang kan mendorong tembok yang artinya itu orang tersebut memberikan gaya pada tembok, maka tembok akan memberikan reaksi berupa gaya yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Oke, kalian tadi sudah memahami konsep dasar dari hukum ketiga Newton. Nah, dari itu kita akan masuk kepada kesimpulan konsep yang sudah dipaparkan tadi. Oke, kita akan masuk kepada kesimpulan konsep agar tidak terjadi miskonsepsi. Di mana konsep pertama yaitu di sini ada pasangan gaya timbal balik atau serempak bukan karena sebab ataupun akibat. Yang kedua itu terjadi pada dua benda yang berbeda, yang letaknya pada satu garis lurus yang menghubungkan kedua benda. Artinya, pada saat orang mendorong tembok,
maka tembok akan memberikan gaya reaksi, di mana untuk F aksi itu terjadi pada tembok, sedangkan untuk F reaksi itu terjadi pada tangan manusia. Nah, dapat dilihat sebagai contoh di sini. Sedangkan untuk kesimpulan yang ketiga, yaitu pasangan gaya memiliki besar yang sama namun arahnya yang berlawanan. Demikian penjelasan mengenai hukum ketiga Newton. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat membantu kalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.